pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejahtera untuk saudara dimanapun saudara berada. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul Buang Kekecewaan. Saya mengawali pembacaan kita dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang pertama dikatakan begini. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kemudian hal yang sama juga dikatakan Yesus dalam Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-23. Di sana juga dikatakan, berbahagialah kamu yang tidak kecewa dan menolak aku. Ada dua kata yang diulangi, yaitu kata kecewa dan menolak. Di sini kita bisa belajar bahwa ketika Alkitab menuliskan kata yang sama berulang, itu berarti kata ini perlu kita kasih perhatian, Bapak dan Ibu. Di sini ada kata kecewa dan menolak aku. Mungkin sebagian kita berpikir, ya kalau kecewa aja, tetapi kita tidak menolak Tuhan. Tapi Alkitab berkata hal yang berbeda. Dia berkata begini, kecewa dan menolak aku. Jadi Alkitab punya anggapan bahwa ketika kita sedang kecewa, pelan tapi pasti kita akan menolak Tuhan. Mungkin kita kecewa sebagai sebuah akibat dari keadaan yang kita tidak sukai atau sesuatu yang kita harapkan. Ketika kita sedang kecewa, kita sedang menolak Tuhan, dan Alkitab mengajarkan kepada kita jangan kita kecewa dan menolak Tuhan. Nah, di Alkitab ada sebuah cerita atau saya sebut drama yang kita bisa belajar darinya mengenai rasa kecewa. Ada dua tokoh yang terlibat di sana, dan kita bisa belajar dari dua tokoh yang hebat ini tentang rasa kecewa. Karena dua tokoh ini sama-sama hebat, tetapi responnya berbeda sehingga hasilnya berbeda. Dalam Mazmur 55 adalah Mazmur yang paling tersedih yang pernah saya baca, ya, yang pernah ditulis oleh Daud. Mazmur ini ditulis Daud ketika Daud dalam pelarian dalam pemberontakan Absalom, ya. Saya bacakan sedikit untuk saudara. Ayat yang kedua sampai yang ke-8 menggambarkan isi hati Daud. Daud dalam keadaan yang sama sekali jauh dari baik, saudara. Ya, perhatikan aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Itu ayat yang kedua. Ayat yang keempat, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Ayat yang kelima, aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Ya, ayat yang ke-6 sampai 8 menggambarkan isi Daud ketika dia mau lari. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Jadi saking beratnya permasalahan itu, saking kecewa dan pedihnya hati Daud, dia ingin lari, Bapak dan Ibu. Apa yang terjadi dalam penulisan Mazmur 55 ini? Daud dikhianati oleh orang yang dekat dengan dia yang bernama Ahitofel. Ahitofel ini adalah penasihat perang Daud, orang hebat, ya. Saya bacakan lanjut Mazmur 55 ayat yang ke-12 sampai dengan 14 berkata begini. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku, orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Jadi ayat ini menggambarkan isi hati Daud ketika dia melihat orang yang begitu dekat dengan dia mengkhianati dia. Rasa kecewanya tidak terberikan, Bapak dan Ibu. Ya, Ahitofel ini adalah orang hebat, dia seorang penasehat Daud. Ya, di dalam 2 Samuel 16 ayat 23 dikatakan bahwa nasihat yang diberikan Ahitofel sama seperti yang ditanyakan kepada Allah. Jadi orang ini punya marifat, punya hikmat yang luar biasa. Setiap kali Daud akan pergi berperang, dia selalu tanya sama Ahitofel. Tetapi apa yang terjadi dalam drama ini? Daud merasa kecewa karena dikhianati Ahitofel. Ahitofel mengkhianati Daud karena rasa kecewanya yang begitu dalam yang dia pendam selama bertahun-tahun. Kecewa terhadap apa? Ahitofel, nanti Bapak dan Ibu sudah bisa membaca dalam 2 Samuel 23 ayat yang ke-34, ya.
itu menjelaskan siapa Ahitofel. Ahitofel itu punya anak namanya Eliam. Eliam adalah satu dari 30 pahlawan Daud. Ya, kemudian di 2 Samuel 11 ayat 3 juga diceritakan siapa Eliam. Eliam punya anak namanya Batsheba. Jadi Batsheba adalah cucu Ahitofel. Daud membunuh suami dari cucu yang dia sayangi dan Daud mengambil cucunya dengan paksa. Ahitofel sakit hati. Dia tidak bisa mengolah sakit hati ini. Dia tidak bisa menerima perlakuan Daud. Dia piara bertahun-tahun. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk mengkhianati Daud dengan berpihak kepada Absalom. Ada satu rasa kecewa yang luar biasa. Di sini kita belajar. Daud mengalami kecewa. Tetapi dia memprosesnya dengan cara yang benar. Dia dekat dengan Allah. Dia serahkan rasa kecewanya kepada Allah. Ahitofel, dia mengalami rasa kecewa yang sama, tetapi dia tidak serahkan kepada Allah. Dalam 2 Samuel 17 diceritakan akhir hidup Ahitofel. Ketika dia tahu bahwa pemberontakan Absalom gagal, dia pulang ke rumah dan dia menggantung dirinya. Bapak dan Ibu, ada banyak hal di dunia ini yang bisa mengecewakan kita. Ada banyak kesempatan orang bisa mengecewakan kita dengan luar biasa. Dan saya tahu bahwa rasa kecewa itu bukan hal yang mudah untuk ditangani. Dia bukan hal yang jinak. Tapi pagi ini saya memberitakan kepada saudara, Alkitab mengatakan, jangan pendam rasa kecewa, jangan piara rasa kecewa itu. Saya pernah kecewa, kita semua pernah kecewa. Tapi kalau kita belajar dari Daud, kita belajar dari Alkitab, cara yang paling baik adalah kita duduk di kaki Tuhan dan kita berkata, Tuhan, aku gak mampu lagi terhadap rasa kecewa ini, terlalu sakit, tolong ambil rasa kecewa ini. Dan saya percaya Tuhan pasti lakukan untuk kita. Jadi apapun yang kita hadapi, jangan piara rasa kecewa itu. Biarlah hidup kita semakin dekat dengan Tuhan ke arah yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Smile.